Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan saat ini dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 3-11 yang saya beri tema hidup dalam kasih. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkuasa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Saat ini kami akan mendengar, merenungkan firman-Mu. Urapi hamba untuk menyampaikannya, dan biarlah kami boleh belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 3-11, yaitu membawa kita untuk memahami akan firman Tuhan bahwa sebagai orang yang percaya kita harus dapat membuktikan apakah kita benar-benar sebagai orang yang sudah mencapai tingkat pengenalan akan Allah, atau hanya mengira-ngira kita sudah mengenal Allah tapi sebenarnya belum. Karena tingkat pengenalan kita kepada Allah itu dibuktikan dengan melakukan perintah-perintah Allah. Dalam ayat 3 dan ayat 4 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi mengenal Allah, beriman, berarti kita menuruti segala perintah-perintah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menuruti firman Tuhan adalah hidup dalam kasih Allah. Sama seperti Kristus yang hidup dalam kasih yang sempurna. Bahkan kasihnya adalah kasih yang berkorban, melebihi akal budi kita. Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Mengasihi saudara kita adalah gaya hidup yang dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bab mengasihi itu adalah perintah Allah, itu untuk mengasihi sama kita manusia. Kita tidak lagi membenci, tidak lagi untuk mendendam, tidak lagi untuk mencaci maki, tapi kita harus mengasihi dan memaafkan orang-orang kita. Nah, hidup dalam kasih Kristus adalah hidup dalam kasih yang sempurna, yaitu dalam kehidupan sebagai anak-anak terang. Kita hidup di dalam terang Kristus, karena Kristus ialah terang dunia. Dikatakan bahwa aku adalah terang dunia. Nah, bahwa kita harus hidup dalam kasih Kristus, tidak lagi berada hidup dalam kegelapan. Jika sebelum Kristus orang hidup saling membalas kejahatan dengan kejahatan, orang membalas kebencian dan kebencian. Tetapi dalam Kristus kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah hukum Kristus, hukum yang baru, hukum yang mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahwa kita harus hidup dalam kasih Kristus. Itulah kehendak Tuhan. Kasih menyempurnakan segala-galanya. Karena itu kita harus hidup dalam kasih Kristus. Itulah tuntutan hukum Kristus. Itulah sebagai bukti bahwa kita orang-orang yang percaya, bukti bahwa kita adalah orang yang beriman, maka kita harus menjalankan hidup kita di dalam kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih Engkau telah memberkati kami, dan
Bagaimana firman-Mu yang telah kami dengar renungkan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami dalam kasih Kristus, mengasihi sesama kami manusia. Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.